hormati mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023 mata pelajaran IPS. Kali ini saya akan menceritakan video best practice saya. Semoga menjadikan inspirasi bagi kita semua dan ada yang bisa diambil manfaat dari tayangan video best practice saya. Selamat menonton. Praktik baik yang akan saya ceritakan di sini menggunakan metode STAR, di mana S di sini adalah situasi, teks adalah di sini tujuan, action adalah menceritakan tentang aksi bagaimana best practice saya atau praktik baik saya ini berlangsung, dan result adalah hasil dari kegiatan saya, refleksi, dan apa yang bisa saya peroleh dari praktik baik ini. Lokasi tempat berlangsungnya kegiatan praktik saya berada di UPT SMP Negeri 3 Garut, merupakan salah satu SMP di Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dari praktik baik saya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Tentunya, untuk mencapai tujuan perlu beberapa hal untuk dicermati, dilaksanakan, dan diaksikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus melihat situasi, latar belakang, apa yang menjadi praktik baik ini, mengapa menjadi hal yang penting, peran dan tanggung jawab siapa saja Kak ini. Latar belakang di sini adalah pembelajaran yang kurang menarik atau cenderung monoton, tingkat literasi rendah dan peserta didik terbiasa pembelajaran teacher center. Adapun penting sekali praktik baik ini dilaksanakan adalah untuk mengatasi motivasi belajar peserta didik yang rendah dan hasil belajar peserta yang rendah. Peran di sini saya sebagai guru yang memiliki beberapa tanggung jawab, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik, mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, menyusun bahan ajar yang sistematis, dan mempersiapkan kesiapan peserta didik dalam menerima treatment atau menerima perlakuan yang saya berikan kepada mereka. Hal tersebut dilakukan secara sistematis agar semuanya bisa terukur dengan lembar observasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan motivasi pelajar peserta didik dan peningkatan dari hasil belajar peserta didik setelah mendapatkan perlakuan-perlakuan. Adapun tantangan yang saya hadapi di sini adalah keterbatasan waktu dalam mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas yang dikerjakan, karena peserta didik terbiasa untuk belajar didik terdikte oleh guru, sehingga susah untuk didorong agar cepat menyelesaikan tugas yang diberikan. Tantangan yang kedua adalah peserta didik belum terbiasa dengan pendekatan student center, sehingga perlu dorongan yang kuat untuk mendorong peserta didik bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tantangan yang ketiga adalah menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, penuh dengan cermat dan berhati-hati agar tujuan dari praktik baik ini berlangsung secara lancar dan efektif. Maka saya perlu menentukan metode mana dan model apa yang tepat untuk dikerjakan dan dilaksanakan, diterapkan di dalam kelas pada saat pembelajaran IPS. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari meningkatkan motivasi ini. Langkah yang dilakukan, yang pertama, guru mengidentifikasi akar permasalahan dari rendahnya motivasi belajar, bisa dengan menggunakan literatur maupun diskusi dengan rekan sejawat.
menentukan solusi yang tepat dari permasalahan rendahnya motivasi peserta didik dengan pembelajaran lebih inovatif, melakukan koordinasi dengan peserta didik sebelum aksi. Adapun strategi yang bisa dilakukan yang pertama adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Di sini, model pembelajaran yang dipilih untuk meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD memiliki beberapa keunggulan, yakni peserta didik bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan, membantu saling memotivasi semangat untuk berhasil bersama, aktif berperan sebagai tutor sebaya, dan adanya interaksi antar siswa mendorong meningkatkan mereka untuk mampu berpendapat dalam kelompok sehingga motivasi belajar peserta didik lebih meningkat. Adapun strategi yang kedua adalah dengan pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih adalah menggunakan media audio visual karena bisa menampilkan gambaran secara menyeluruh beserta suara dan gambar gerak. Adapun strategi yang ketiga adalah dengan penyusunan lembar kerja peserta didik. LKPD yang lebih menarik dan struktur untuk memudahkan peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengerjakan tugas lebih mudah, dan mendorong mereka untuk aktif bekerja sama. Adapun pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ada 3 hal penting, yakni kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal, guru beserta peserta didik berdoa, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran, lalu dengan persepsi, dan di sini diberikan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa. Kira-kira anak-anak dahulu dengan sekarang, lalu apa kira-kira hubungannya ya peran pelaku ekonomi dengan perdagangan antar ekonomi? Siapa yang mau jawab? Kira-kira apa hubungannya? Jadi itu maksud Eta di sini ada kegiatan barang-barang itu yang dijual diperdagangkan dari pulau satu ke pulau lainnya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Adapun kegiatan inti memiliki makna kegiatan inti pada pembelajaran dari best practice ini, yakni untuk meningkatkan motivasi menggunakan model pembelajaran STAD. Di sini model pembelajaran STAD memiliki beberapa sintak, yakni menyampaikan tujuan dan memotivasi, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar, evaluasi, dan penghargaan. Silakan dari mejanya masing-masing perwakilan kelompok ya mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Siap? Siap. Ya, dimulai saya mulai dari kelompok pertama yang ada di samping beliau saya. Silakan. Silakan Mas Mira, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan strategi pengembangan perdagangan keluar objektif agar meningkatkan. Opsi yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah guru mengidentifikasi akar permasalahan dari rendahnya hasil belajar peserta didik dengan literatur maupun dengan diskusi dengan rekan sejawat dan sebagainya. Pemilihan model pembelajaran di sini untuk mengatasi permasalahan hasil belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang memiliki banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga mendorong peserta didik untuk terus berpikir, terus untuk berliterasi, sehingga bisa meningkatkan hasil belajarnya.
Kondisi ini tentu saja harus dikaitkan dengan pemilihan media pembelajaran juga untuk mendorong peserta didik bisa memvisualisasikan, bisa mendeskripsikan, bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Karena media audiovisual memberikan gambaran secara menyeluruh, gambar, gerak, dan suara. Adapun strategi yang bisa dilakukan yang ketiga adalah dengan penyusunan lembar kerja peserta didik terstruktur dengan memberikan stimulus agar peserta didik mudah untuk mengerjakan pemecahan masalah. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Adapun untuk kegiatan inti di sini adalah memuat semua sintak dari model pembelajaran based learning yang terdapat 5 sintak pembelajaran, yaitu orientasi pada masalah, organisasian peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Misalnya dengan penenggelamkan kapal asing yang dilakukan Menteri Susi dulu. Yang kedua, menindak tegas dengan hukuman yang tegas para pencuri ikan. Yang ketiga, memperketat patroli biar tidak ada pencuri ikan masuk. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Yasifi dan kawan-kawan. Hasil dan dampak di sini, saya bersyukur sebagai bagian dari mahasiswa PBG dalam jabatan IPS di LPTK UM, karena dari ilmu-ilmu yang sudah saya terapkan bisa memberikan dampak bagi peserta didik. Dengan perlakuan-perlakuan pembelajaran yang sudah dilakukan, kegiatan best practice saya menunjukkan keefektifan dalam mengatasi permasalahan motivasi dan hasil belajar peserta didik yang meningkat dari sebelumnya yang masih cenderung rendah. Adapun faktor keberhasilan dan keefektifan tersebut karena selain persiapan yang matang dan pemilihan model pembelajaran dan media yang tepat adalah salah satunya adalah koordinasi antara peserta didik dengan saya sebagai guru dengan semua strategi yang diterapkan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Adapun seluruh kegiatan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sudah berusaha maksimal merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan secara maksimal. Demikian video best practice saya. Semoga menjadikan best practice saya ini memberikan manfaat bagi orang lain dan akhir dari kegiatan